Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Pamonda dari program studi Teknik Produksi Migas kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan software Blockview++, dan video ini bertujuan untuk memenuhi nilai akhir saya di mata kuliah login. Nonton aplikasinya, kita download terlebih dahulu dalam bentuk RAR. Setelah itu kita ekstrak. Terus kita buka Blockview++ nya dan diklik kanan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Terus kita klik tanda tambah dan kemudian kita akan muncul seperti ini. Terus diklik kanan pada bagian wheel new. Klik kanan pada bagian wheel-nya. Kemudian kita pilih create new wheel. Setelah itu ganti name wheel name-nya menjadi nama depan kita dan diakhiri angka 1, contohnya seperti Priscilla 1. Terus diklik dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian wheel log-nya, pilih import wheel log file. Nah, kemudian kita pilih data sumber kita, yaitu sumur Cia, kemudian kita klik open. Dan setelah itu kita ganti nama wheel log-nya menjadi nama belakang kita dan ditambahkan dengan angka 1, contohnya seperti Pamonda_1. Kemudian diklik OK. Di sini sudah muncul wheel log-nya, yaitu Pamonda 1. Setelah itu kita masuk pada bagian basic log editor. Nah, kenapa di sini masih kosong? Jadi nanti kita ganti wheel name-nya menjadi nama yang tadi sudah kita ubah. Di sini wheel name-nya Priscilla 1. Dan di sini kita terdapat 5 data penting, yaitu GR atau gamma ray, SP atau self potential, RILD atau resistivity, dan RHOB densitas, dan terakhir CNLS atau endpoint. Jadi kita ganti nama RILD dengan CNLS. Nah, caranya kita klik kanan pada RILD, terus diklik ke 6 kolomnya. Setelah itu ketik LLD pada new column name-nya, lalu kita klik OK. Terus kita klik kanan pada bagian CNLS, terus diklik random kolomnya. Selanjutnya kita ketik NPHI pada new column name-nya, lalu diklik OK. Nah, kemudian setelah itu kita klik template, kita pilih create new template. Nah, di sini kita ganti nama template-nya menjadi template Pamonda 1. Kemudian di situ kita klik OK. Dan setelah itu kita pindah ke template editor. Kemudian kita taruh nama template-nya yang sudah tadi kita ubah. Dan akan muncul tampilannya seperti ini. Untuk tampilan seperti ini kita klik pada area 1. Nah, kemudian kita ganti curve left-nya menjadi spectrum border dan curve right-nya menjadi gamma ray. Terus kita save template-nya. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu klik pada bagian logplot, terus kita klik kanan, terus diklik create new logplot-nya. Selanjutnya kita ganti namanya menjadi logplot_Pamonda 1. Nah, kemudian di sini kita klik OK. Nah, sudah muncul logplot_Pamonda 1 seperti ini. Kemudian kita ke logplot bagian atas, kita tambahkan logplot name-nya menjadi logplot_Pamonda 1. Terus wheel name-nya kita ganti dengan Priscilla 1. Last name-nya Pamonda 1, dan kemudian template-nya kita ganti. Dan template Pamonda 1 setelah itu akan muncul seperti tampilan pada gambar ini. Terus
Setelah itu kita pilih kira-kira bagian mana yang seharusnya reservoirnya berada, terus kita isikan custom div-nya. Selanjutnya ada custom top div-nya berapa, terus custom top div-nya di sini saya isi custom top div-nya dan custom bottom div-nya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita ke basic log editor, terus kita klik kanan pada HOB, kemudian kita pilih from density log-nya, dan setelah itu kita akan muncul seperti ini. Terus diganti saja density log-nya menjadi RHOB, kemudian membawa matrix density-nya, kita pilih batuannya yang dipakai itu batuan dolomite. Dan setelah itu angkanya akan muncul seperti di gambar, yaitu 2,85. Kemudian kita klik OK. Setelah diklik OK, kita pindah ke log gamma ray dan klik kanan, pilih log analysis, terus facial, kemudian from gamma ray log-nya, dan akan muncul seperti ini. Terus kita ganti nama gamma ray-nya dengan GR, dan GR clean information-nya yaitu 6 dan GR 200, kemudian kita ngeklik OK. Dan setelah itu kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita berpindah pada log berikut, yaitu port underscore D. Setelah itu diklik kanan pada bagian advanced kalkulatornya, dan kalau sudah muncul seperti ini, kemudian pada formula kita masukkan dari tabel variable name-nya, dan pada variable name-nya kita ketik EFF underscore por. Untuk formulanya kita masukkan X20 kali 1 dikurang X21, dan setelah itu kita klik escape. Nah, dan jangan lupa kita save, dan jangan lupa kita juga save project as. Nah, di sini kita akan simpan file software-nya, lalu ketik pada file name-nya, contohnya Priscilia Pemuda kelas A. Dan setelah itu kita klik kanan pada bagian EFF underscore por, terus kita klik analisis, selanjutnya klik SW dan klik arsip formulanya. Nah, setelah itu kita ganti porosity-nya atau fraction menjadi EFF underscore por, terus kita ganti true formation-nya menjadi RXORT, dan setelah itu kita ngeklik OK. Selanjutnya itu kita berpindah ke template editor. Di bagian atas kita klik kanan pada bagian template Pemuda dan pilih ADD curve track-nya. Nah, setelah itu akan muncul track 4, terus kita klik kanan pada bagian ADD new curve-nya. Terus pada bagian look view dan cell track dan track 4 ini kita klik OK saja. Setelah diklik OK, grafiknya akan muncul seperti ini. Kemudian kita ganti curve-nya dengan SW dan mix-nya kita ganti menjadi 1. Kemudian kita klik kanan pada track 4 dan klik ADD new area. Nah, setelah itu pada shelter track-nya kita pilih track 4, terus diklik OK. Setelah itu pastinya akan muncul area 1, terus kita ganti curve left-nya menjadi left border dan curve right-nya menjadi SW. Dan selanjutnya kita ke zona editor, kemudian tambahkan tanda tambang. Dan di sini terdapat
3 zone. Jadi di sini kita asumsikan saja untuk zone 1 yaitu 3360 dan zone 3-nya 3380. Dan kemudian kita ganti zone 1 menjadi sandstone dan zone 3-nya menjadi sandstone akhir. Contohnya seperti ini. Dan terus kita ke logplot. Terus kita centang sandstone dan sandstone akhir pada include wheel-top-nya. Dan selanjutnya kita ke zona editor, lalu klik tanda tambah dan zona name-nya kita ganti ke sandstone, lalu diklik OK saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Terus kita asumsikan lagi zone name 2-nya yaitu 3031 dan sandstone-nya 3000. Terus kita pindahkan yang sandstone-nya ke posisi ketiga dengan cara klik tanda move-nya. Dan maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita ke litologi editor. Terus klik kanan pada litologi, kemudian klik Create New Litology Interpretation. Selanjutnya litologi pack-nya kita tambahkan 1, lalu diklik OK saja. Setelah itu kita masukkan wheel name-nya dan litologi log-nya. Terus kita klik tanda tambah. Di sini kita isi deep start-nya kita asumsikan saja yaitu 3360 dan deep end-nya kita asumsikan lagi yaitu 3380 dan litologi type-nya kita ganti dengan sandstone dan remax-nya yaitu zona hidrokarbon. Setelah itu kita klik tanda tambah lagi. Untuk yang kedua ini deep start-nya itu kita asumsikan 300 dan deep end-nya kita ambil dari yang pertama itu 3360 dan litologi type-nya itu city clay dan remax-nya itu shell. Nah, terus kita ke template editor, lalu kita klik kanan pada bagian template underscore pemuda 1, lalu diklik add litologi track-nya. Di sini sudah muncul track 5 litologi beserta grafiknya seperti ini. Terus kita ke logplot, lalu klik litologi log-nya, terus kita klik litopack 1. Terus di sini sudah muncul grafik litologinya pada logplot seperti ini. And kemudian kita ke litologi editornya, lalu ketik pada remax 1 yang berisi minyak karena data sumber kita berisi minyak, dan untuk remax 2 nya kita isi dengan shell. Next, yang terakhir kita ke logplot. Di sini sudah muncul zona hidrokarbon berisi minyak. Dan sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.